Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah, salawat pada Nabi. Yang saya hormati Bapak dosen mata kuliah Manajemen Public Relation, dan yang saya hormati serta saya banggakan seluruh teman-teman mahasiswa kelas MPI 5B. Baik, di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Konsep Dasar dan Pengertian Manajemen Public Relation. Saya Aditya Alfarizi Kulkagi sebagai pembicara pertama akan membahas terkait dengan pengertian manajemen public relation dan juga terkait dengan hubungan masyarakat atau terkait dengan bidang humas ataupun hubungan masyarakat dalam manajemen public relation. Baik, yang pertama adalah manajemen public relation adalah sebuah perencanaan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang berkepentingan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Artinya apa? Dalam sebuah perusahaan untuk menjalankan program kerjanya tentunya membutuhkan sebuah kerjasama dengan perusahaan lain untuk mencapai tujuannya gitu. Nah, yang selanjutnya adalah untuk mencapai itu bidang humaslah yang menjadi bagian untuk penghubung antara dua perusahaan tersebut atau dua organisasi tersebut. Nah, di sini ya, sangat penting sekali hubungan ataupun peran dari bidang humas itu sendiri. Begitu. Mungkin itu dulu dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya berikutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Adit Tungkagi, yaitu materinya tentang peran manajer dan hubungan dalam masyarakat public relation. Manajemen public relation dipahami sebagai bentuk pengolahan public relation dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen, yaitu dengan penelitian, perencanaan, dan evaluasi terhadap program yang dijalankan. Hubungan masyarakat public relation ialah mengelola stafnya agar setiap langkah selalu berlangsung efektif, melaksanakan koordinasi pekerjaan agar jangan sampai ada pekerjaan yang tumpah tindih, mengawasi pekerjaan staf agar jangan menyimpang jauh dari perencanaan dengan metode kerja yang benar, alat kerja yang sesuai, dan informasi kerja yang sesuai. Yang kedua yaitu komunikasi dalam manajemen public relation. Komunikasi dalam manajemen public relation itu terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi vertikal dan komunikasi horizontal. Komunikasi vertikal yaitu komunikasi dari atas ke bawah, komunikasi dari pimpinan kepada bawahan, dari bawahan kepada secara timbal balik, dari bawahan kepada atasan secara timbal balik. Komunikasi horizontal yakni komunikasi secara mendatar antara anggota staf dengan anggota staf lainnya, karyawan sesama karyawan, dan sebagainya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang bagian E, yaitu kedudukan dan strategi public relation. Yang pertama, kedudukan public relation dalam organisasi. Bahwa kedudukan humas atau PR adalah menilai sikap masyarakat publik agar tercipta keserasian antara masyarakat dan kebijaksanaan organisasi atau instansi. Karena mulai dari aktivitas, program humas, tujuan, dan hingga sasaran yang hendak dicapai oleh organisasi atau instansi tersebut tidak terlepas dari dukungan serta kepercayaan citra positif dari pihak publiknya. Yang kedua, peran public relation dalam organisasi. Proses peranan public relation sepenuhnya mengacu pada pendekatan manajerial. Kemudian, manajemen public relation dapat dirumuskan sebagai suatu proses dari kelompok orang-orang yang secara koordinatif memimpin kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Public relation berkaitan dengan pemikiran-pemikiran pada tingkat manajemen,
Dalam hal ini berkaitan dengan bagaimana sebuah organisasi menyusun kebijaksanaan sehingga memperlihatkan sebuah kerja yang bertanggung jawab. Masalah public relation muncul manakala perusahaan melanggar salah satu unsur tersebut. Ini berarti public relationship sebuah organisasi menjadi tanggung jawab para pengelola organisasi tersebut, sehingga tidak salah bila ada yang mengatakan bahwa perusahaan juga menyalahkan kegiatan public relation. Yang ketiga, strategi public relation. Adapun tahap-tahap kegiatan strategi public relation. Yang pertama, komponen sasaran. Umumnya adalah para stakeholders dan publik yang mempunyai kepentingan yang sama. Yang kedua, komponen sarana yang pada strategi public relation berfungsi untuk mengarahkan. Selanjutnya, materi yang ke bagian F, yaitu program strategi dan komponen strategi relation. Bagian pertama, program strategi, landasan umum dalam proses penyusunan strategi relation yang berkaitan dengan fungsi-fungsi PR atau humas secara integral melekat pada manajemen suatu perusahaan atau lembaga. Yang kedua, komponen pembentukan strategi. Dalam pembentukan strategi korporat, suatu strategi dipengaruhi oleh unsur-unsur tertentu yang berkaitan dengan lingkungan, kondisi, visi atau arah, tujuan dan sasaran, dan suatu pola yang menjadi dasar budaya perusahaan yang bersangkutan. Secara makro, lingkungan perusahaan atau lembaga tersebut akan dipengaruhi oleh unsur-unsur kebijakan umum, budaya yang dianut, sistem perekonomian, dan teknologi yang dikuasai oleh organisasi yang bersangkutan. Secara mikro, tergantung dari misi perusahaan, sumber-sumber dimiliki, sistem pengorganisasian, dan rencana program. Baiklah, hanya itu yang bisa saya dapat sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pertanyaan berikut yaitu kelompok 2. Pertanyaannya, bagaimana fungsi public relation dalam organisasi? Fungsi public relation itu terbagi menjadi 9, yaitu yang pertama hubungan internal, yang kedua itu publisitas, yang ketiga itu advertising, yang keempat yaitu press agentry, yang kelima itu public affairs, yang keenam yaitu lobbying, yang ketujuh yaitu manajemen isu, yang kedelapan hubungan investor, yang kesembilan yaitu pengembangan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Saudara Andika. Pertanyaannya, bagaimana proses penerapan public relation di tengah pandemi krisis COVID-19 hari ini? Jadi, memang saat ini situasi kita sangat membatasi ruang gerak kita untuk beraktivitas. Salah satunya bagaimana membangun hubungan kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Namun, saya pikir di tengah perkembangan zaman hari ini, kita bisa ruang gerak kita tidak terbatas lagi. Kita bisa menggunakan media sosial untuk membangun hubungan dengan siapapun, termasuk proses kerjasama. Ya, jadi hari ini salah satunya aplikasi yang digunakan adalah Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain dimanapun dan kapanpun kita berada. Ya, mungkin itu menjadi salah satu solusi untuk menjawab pertanyaan dari Saudara Andika. Ya, pertanyaan kelompok 4. Pertanyaannya yaitu, menurut Anda bagaimana keterkaitan dan pentingnya public relation dalam opini publik? Public relation adalah esensial dari seni berkomunikasi untuk menciptakan kepercayaan publik yang lebih baik dan terpercaya. Sedangkan opini publik adalah anggapan suatu kelompok di mana kebenarannya masih sangat relevan dan tidak terkait oleh sebuah patokan, dalam artian tidak semua opini publik itu memiliki kebenaran yang mutlak.
Public relation dan opini publik memiliki keterkaitan yang hampir tidak bisa dipisahkan. Kedua hal ini memang berbeda, namun masih terkait antara satu dengan yang lain. Antara satu sama lain. Di mana bila public relation tidak adanya opini publik, maka public relation ini tidak ada fungsinya. Namun sebaliknya, bila opini publik tidak didampingi oleh public relation, maka semua akan kacau. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5, yaitu pertanyaannya, mengapa public relation disebut sebagai fungsi manajemen? Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu public relation. Public relation adalah sebagai jembatan antara perusahaan atau organisasi dengan publiknya, terutama tercapainya mutual understanding atau saling pengertian antara perusahaan dengan publik lainnya. Sedangkan fungsi manajemen yaitu membangun dan mempertahankan hubungan baik dan bermanfaat antar organisasi dengan publik yang mempengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa public relation lebih berpihak kepada perusahaan untuk dapat membangun citra positif bagi suatu perusahaan, serta juga hasil yang lebih dari sebelumnya dikarenakan mendapatkan opini serta juga kritik dari konsumen. Dan untuk fungsi public management ialah memelihara, mengembangkan, tumbuhkan, mempertahankan adanya suatu komunikasi timbal yang diperlukan di dalamnya, menangani atau juga mengatasi masalah yang muncul atau juga meminimalkan munculnya masalah. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 6. Pertanyaannya, bagaimana solusinya atas perusahaan atau organisasi di lingkungan terpencil dalam membangun hubungan yang baik dengan masyarakat? Jadi di organisasi atau di perusahaan itu ada yang namanya bidang humas. Nah, humas ini yang menjadi perantara organisasi atau perusahaan untuk membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. Nah, adapun ketika sebentar nanti ada ketidaksetujuan atau tidak kesepakatan antara masyarakat dengan perusahaan karena perusahaan tersebut memberikan dampak buruk terhadap lingkungan mereka. Nah, tugas humaslah untuk membangun komunikasi yang baik dengan mereka, lakukan negosiasi dengan mereka dan mencari tahu apa yang sebenarnya mereka inginkan. Mungkin itu dari kami, gitu. Jawaban dari kami. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 7 yang pertanyaannya, hubungan media dengan public relation pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Kira-kira apa kekurangan dari media untuk public relation? Media di sini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama media cetak, media elektronik, dan media online. Kekurangan dari media cetak yaitu lambat dari segi waktu media cetak. Yang kedua, tidak adanya audio. Yang ketiga, visual yang terbatas. Yang keempat, produksi biaya. Kekurangan dari media elektronik yaitu tidak ada pengulangan. Media elektronik tidak dapat mengulang apa yang sudah ditayangkan. Yang ketiga, media online. Kekurangan dari media online yaitu tidak selalu tepat karena mengutamakan kecepatan berita yang dimulai di media online biasanya tidak akurat media lainnya. Baiklah, selanjutnya pertanyaan dari kelompok 8. Yang pertanyaannya, jelaskan elemen seperti apa yang harus dibutuhkan untuk menentukan kelangsungan suatu organisasi yang positif dalam humas. Elemen yang harus dibutuhkan yaitu salah satunya dengan menjalin hubungan yang harmonis dengan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan atau instansi yang dapat mempengaruhi kelangsungan instansi atau organisasi tersebut, tetapi juga sebagai tuntutan dunia usaha yang menyadari makin pentingnya humas yang bisa membatasi antara kepentingan publik maupun masyarakat sekitar. Terima kasih. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 9. Pertanyaannya, bagaimana
peran penting public relation dalam lingkungan atau hubungan masyarakat. Nah, jadi public relation sangat penting sekali dalam lingkungan masyarakat. Salah satu contohnya dalam lingkungan pendidikan, ya, atau di sekolah. Sekolah, ya, yang sangat dekat dengan lingkungan masyarakat harus membangun hubungan yang baik masyarakat. Itu karena lingkungan pendidikan, ya, sebagai satu institusi membangun karakter dan intelektual manusia harus mencerminkan hal itu dalam lingkungan masyarakat. Nah, guru, siswa, dan kepala sekolah harus memberikan karakter yang baik dan menjadi contoh dalam lingkungan masyarakat.